Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran perkembangan tubuh remaja, mata pelajaran PJOK kelas 7. Tolong disimak baik-baik. Perkembangan tubuh remaja. A. Perkembangan jasmani. B. Pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. C. Ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. D. Pemanfaatan waktu luang. Pola-pola hidup sehat. Perkembangan jasmani. 1. Faktor keturunan. 2. Faktor pembawaan. 3. Faktor luar. Faktor luar dibagi menjadi 3, yaitu keadaan gizi, gangguan kesehatan, dan rangsangan. 1. Faktor keturunan. Artinya, bila orang-orang besar, mungkin sekali anak-anaknya juga besar-besar. Kalau orang tuanya tinggi, anaknya juga tinggi. Kalau orang tuanya pandai, anaknya juga cerdas. Walaupun menurut hukum keturunan, hukum genetika tidak selalu dapat demikian halnya. 2. Faktor pembawaan. Artinya, perkembangan seseorang sudah ditentukan pula oleh keadaannya selama di dalam kandungan. Misalnya, ada anak-anak yang lahir dengan kelainan pada bagian tubuhnya, seperti busung kepala atau hidroplegikus, bibir sumbing, langit-langit yang terbelah, perkembangan jaringan otak yang tidak sempurna, dan macam-macam cacat jasmani lainnya. Faktor luar. Faktor luar ini penting sekali diperhatikan, sebab kalau sebagai akibat faktor keturunan dan faktor pembawaan manusia tidak dapat berbuat banyak, maka manusia pada hakikatnya dapat mengendalikan faktor luar yang sangat berpengaruh bagi perkembangan jasmaninya. Faktor-faktor luar yang perlu mendapatkan perhatian adalah sebagai berikut. 1. Keadaan gizi, gangguan kesehatan. 3. Rangsangan. Gizi. Kualitas gizi manusia sejak di dalam kandungan dan pada masa-masa pertumbuhan selanjutnya mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan jasmani dan kecerdasan. 2. Gangguan kesehatan. Anak-anak sering sakit sudah pasti akan terganggu pula pertumbuhan badannya. Rangsangan. Dengan latihan-latihan jasmani atau berolahraga, jasmani akan dirangsang untuk tumbuh menjadi lebih kuat dan sehat. Pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Umur 6-14 tahun, 1. Perkembangan jasmani. Contohnya, perkembangan jasmani relatif lamban dibandingkan dengan perkembangan pada usia sebelumnya. Adanya pertumbuhan bola mata, kerangka tulang belakang serta ligamen masih lemah. Telah tampak tanda-tanda permulaan masa remaja. Pada anak laki-laki suaranya membesar, dan pada anak perempuan membesarnya buah dada serta haid pertama. 2. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Contohnya mulai belajar menghitung, membaca, dan menulis. Dimulai suatu perkembangan kepribadian sosial dan mulai menyadari konsep-konsep hidup. 3. Kebutuhan. Contohnya jumlah makanan yang cukup serta mempunyai nilai gizi yang tinggi, tindakan-tindakan pencegahan penyakit, latihan-latihan jasmani, dan istirahat yang cukup serta teratur. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi. 1. Contohnya masalah gizi yang antara lain disebabkan oleh faktor emosional. Masa remaja. 1. Perkembangan jasmani. Contohnya fungsi organ endokrin telah mencapai kesempurnaan. 2. Perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Contohnya, emosi belum mencapai suatu stabilisasi tertentu dan perlu adanya simpati dan nasihat-nasihat. 3. Kebutuhan. Diperlukan adanya pengertian dari orang tua dan keluarga tentang proses perkembangan dan sifat-sifat tertentu pada anak. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi. Contohnya kurang pengertian, pengetahuan, serta perhatian tentang kesehatan. Adaptasi sosial yang tidak berhasil menimbulkan bermacam-macam tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik. Dan kehidupan spiritual yang baru berkembang dapat berubah-ubah. Ciri-ciri anak sehat dan tanda-tanda gangguan kesehatan. 1. Ciri-ciri anak sehat, contohnya tumbuh dengan baik, dapat dilihat dari
naiknya berat badan dan tinggi badan secara teratur dan proporsional. 2. Tanda-tanda gangguan kesehatan. 1. Keadaan umum. Contohnya kesan umum jelek, sikap tubuh yang buruk, lekas lelah. B. Mata, sering mengedipkan atau mengusap mata. Mata berair, banyak kotoran. C. Telinga, contohnya berdengung-dengung, berair atau nanah. D. Hidung dan mulut, contohnya ingus meleleh, berdarah, sukar bernapas dari hidung. E. Tingkah laku, gelisah, gerak-gerak tak terkendali. F. Sering tak masuk sekolah karena contohnya sering masuk angin, sakit kepala, sakit gigi. G. Tanda-tanda kurang gizi, timbulnya berat badan terus menurun atau dalam jangka waktu tertentu tidak kunjung naik. Sikap badan yang buruk, otot lembek, lekas lelah, pucat. Pemanfaatan luang untuk kesehatan. 1. Gerak badan. Contohnya mens sana in corpus sano, artinya dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Salah satu cara untuk menunjang tercapainya pepatah tersebut adalah dengan berolahraga. 2. Rekreasi. Rekreasi berarti kesukaan atau kesenangan. Pengertian lain adalah menciptakan kembali, mengembalikan sesuatu yang keluar atau hilang. 3. Istirahat. Istirahat tidak hanya mengurangi aktivitas otot, akan tetapi juga meringankan ketegangan pikiran dan menenteramkan rohani. 4. Tidur. Tidur sebaiknya pada malam hari, lamanya 6 jam. Tidur adalah cara yang paling baik untuk mendapatkan istirahat. Pola-pola hidup sehat dibagi menjadi 8, yaitu yang pertama memelihara kebersihan, 2. Makanan yang sehat, 3. Cara hidup yang teratur, 4. Meningkatkan daya tahan tubuh dan kesemaptaan jasmani, 5. Menghindari terjadinya penyakit, 6. Meningkatkan taraf kecerdasan dan kerohanian, melengkapi rumah dengan fasilitas-fasilitas yang menjamin hidup sehat. 8. Pemeriksaan kesehatan. Sekian materi untuk minggu ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.